Memiliki mimpi untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusi bagi seluruh anak di Indonesia adalah hal yang terus diperjuangkan oleh wanita asal Purwokerto ini. Di Pekalongan, tempat ia dan keluarganya tinggal, inilah dia mendirikan sebuah harapan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak pendidikannya. Berawal dari pengalaman langsung melihat adik ipar penyandang tunagrahita dan bersekolah di SLB, Ika Nela memiliki misi untuk menciptakan suatu tempat belajar yang inklusi dan tercetuslah sekolah alam. Berbekal modal pribadi, ia berhasil mengerahkan para relawan untuk mengajar dan merintis sekolah alam bersama sejak tahun 2013. Bunda Nela, bisa dijelaskan background Bunda selaku founder dari sekolah alam ini dulunya seperti apa? Kalau background pendidikan ya, sebenarnya saya kuliahnya di Fakultas Hukum. Jadi ini yang terkadang bikin orang-orang bilangnya salah jurusan nih gitu. Fakultas Hukum, tapi setiap kami belajar workshop tentang disabilitas, tentang workshop tentang anak-anak autism dan sebagainya, selalu juga ditanya tuh hal yang sama tuh. Backgroundnya apa? Pendidikan kah atau apa itu? Tapi saya selalu jawabnya, saya dulu hukum, kemudian setelah saya mendirikan sekolah, baru saya merasa itu menjadi hal yang perlu untuk menambah pengetahuan tentunya. Selain ikut workshop-workshop di luar, akhirnya saya masuk ke S2-nya STAIN, ambilnya PAI. Gitu. Jadi background pendidikan didapatkan ketika magister ya? Magister untuk pendidikannya, untuk pengasuhan pola asuh dan beberapa hal tentang keinklusiannya kami ambilnya dari workshop bareng-bareng para pakarnya. Oke, baik. Kemudian kalau kesibukan di luar dari sekolah alam, Ibu apa saja? Kesibukan sebenarnya pengacara ya Mbak ya, pengangguran banyak acara nih. Jadi banyak hal ya yang akhirnya manakala kami diberi amanah dengan anak-anak yang atau memang mereka disabilitas itu, mereka berketidakmampuan pada sesuatu hal yang khusus, akhirnya Allah ngasih silaturahmi, rezeki silaturahmi itu ke banyak hal. Salah satu aktivitas yang paling sering saya lakukan itu adalah mengawal forum Serasi Madani. Jadi itu adalah forum yang didirikan 3 tahun yang lalu, terdiri dari 18 OMS di Kabupaten Pekalongan, organisasi masyarakat sipil. Ada 18 OMS di situ. Jadi itu udah kuat sekali. Dan alhamdulillah saya sebagai mengadvokasi salah satunya kita agar anak-anak atau mungkin semua warga disabilitas di Kabupaten Pekalongan yang jumlahnya itu 8.000 sekian datanya, agar mereka bisa mendapatkan hak layanan pendidikan, kependudukan, serta hak layanan kesehatan. Dan itu yang kami gerakan, sehingga yayasan kami tahun ini diarahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersinergi dengan Dinsos. Kami diarahkan untuk mendirikan yang namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas. Dan alhamdulillah jadi amanah baru juga, tahun ini saya menjadi ketua LKS Disabilitas Kabupaten itu. Terus kemudian kesibukan aktivitas lainnya ya harus jadi harus jadi kepala rumah tangga nih untuk sekolah kita sendiri gitu, karena kan memang kita komunitas ya. Jadi segala operasional untuk sekolah memang sangat disupport sekali oleh bisnis yang harus kita lakukan gitu. Oke, baik Bu. Kalau cerita awal mula didirikannya sekolah alam itu apa sih Bu? Yang menginisiasi? Awalnya sebenarnya saya punya basic adik ipar saya itu tunagrahita. Nah, dulu saya sering sekali disuruh untuk mengantar ke SLB. Waktu itu di Beringlangu ya, di SLB Beringlangu. Tunagrahita di sana, kemudian orang tua saya, berarti yang paling dekat dengan saya kan waktu itu almarhum Bapak Moresepah ya. Jadi bapak mertua saya itu menantang ke saya begini, kamu kalau misalkan koordinasi dengan guru di SLB selalu bingung kan gitu kan,
Apalagi orang tua yang punya anak seperti Yusril, adik saya namanya Yusril, yang nggak mampu. Kalau bapak sama Sima itu mampu membiayai Yusril ke SLB. Nah kalau yang orang tua yang lain, mereka mampu nggak gitu? Tantanganmu nih Mbak, itu bilang ke saya, kamu harus bisa bikin nih sekolah yang bisa menampung anak-anak seperti Yus, tapi gratis. Itu tantanganmu, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, saya backgroundnya saya hukum, satu itu bikin sekolahan itu kan harus dana ya, harus ada biaya gitu. Tapi bapak saya selalu bilang, sekolahan itu nggak perlu dana, perlunya ini dia bilang. Itu bikinnya di rumah aja, nggak apa-apa gitu. Nah itu yang mungkin akhirnya jadi awal, kemudian jadi apa sih ya, ketika satu visi ditularkan, kemudian kita pikirkan di dalam pikiran ini, kok kemudian kayaknya iya ya, kayaknya Kak bagus banget nih kalau bikin sekolah. Saya kan melihat kekurangan SLB ya, kekurangannya adalah di SLB itu semuanya dipenuhi dengan anak-anak yang disabilitas. Sehingga adik saya pun ketika bergaul dengan anak-anak normal di lingkungannya, dia nggak berani, dia diam, malu, mundur tuh dia. Nah pada saat tantangan dari bapak itu seperti itu, saya langsung mencari tahu, mungkin nggak sih ada sekolahan yang bisa menggabungkan anak-anak ini sehingga mereka bisa belajar bermasyarakat itu sejak awal, bisa bertemu dengan teman-teman yang memang normal itu sejak awal, sejak dini gitu. Pas saya buka googling, waktu itu komputer masih CPU ya, adanya di Finlandia. Waktu itu masih saya nemunya di situ. Akhirnya kita belajar banyak dari beberapa hal itu. Perjalanan yang dilewati Bu Nela ternyata cukup terjal dalam mendirikan sekolah alam. Sempat menerima beberapa penolakan dari masyarakat, tidak membuatnya putus asa. Sosoknya yang gigih dan selalu optimis dalam memperjuangkan pendidikan inklusi telah banyak menginspirasi. Kepercayaan wali murid terhadap sekolah alam pun meningkat, dan kini Sekolah Alam Pekalongan telah mendapat kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membina anak-anak yang putus sekolah melalui kejar paket A hingga C. Oke, Onti Amer kenapa sih memutuskan untuk bergabung menjadi fasilitator di Sekolah Alam? Oke, kenapa memilih untuk bergabung di Sekolah Alam seperti itu? Awal mula itu tahun 2015 ya. 2015 saat mengenal Bunda Nela dengan Bunda mempunyai konsep sekolah alam. Penasaran nih sekolah alam itu seperti apa? Dari situ saya tertarik. Lihat aja langsung ke sekolah. Yuk silaturahmi, main sama anak-anak. Ternyata saat itu saya langsung dilibatkan kepada kegiatan outing kelas ke mana? Ke kunjungan ke sawah kayak gitu. Anak sangat ceria, sangat merdeka, terus bermain lumpur, menanam padi kayak gitu. Terus saya merasa tergugah, ini sekolah unik kayak gitu. Sekolah unik, anaknya ceria, merdeka, belajar itu bebas tapi terarah, dan mereka itu benar-benar bisa mengekspresikan rasa bahagianya seperti itu. Saat itu memang berawal dari bimbel, kemudian masuk ke sekolah alam seperti itu. Semakin kesini semakin merasa. Bunda pun sempat menyampaikan ada konsep di sini kan Sekolah Alam Pekalongan disingkat SAPE. S-nya itu spirit. Jadi semangat dari anaknya, semangat dari fasilitatornya, semangat dari orang tua yang mau belajar, karena ya pendidikan itu bukan PR-nya sekolah saja. Pendidikan itu ya PR-nya rumah juga, orang tua sebagai madrasah utama juga. Itu memang benar-benar dibimbing. Terus ada A-nya itu akhlak. Akhlak itu
bagaimana caranya memadukan antara ini loh miniatur kehidupan yang mereka temui itu tidak harus selalu buku, tapi bisa langsung tekstualnya itu apa ya, belajar bersama maestronya, belajar langsung mereka praktek, science project, cooking class, camp, itu banyak sekali. Terus semakin tertarik nih, terus ada pengetahuan juga yang tidak boleh terlewati, spiritualnya, sampai kepada terakhir itu E-nya itu entrepreneur. Lah, tidak semua sekolah juga memfasilitasi anak itu sampai ke dia itu biar bisa sejak dini itu tahu entrepreneurnya itu seperti apa. Nanti biar bisa kalian nanti akan menjadi sosok yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menjadi khalifah kepada dirinya sendiri. Nah, itu konsep-konsep yang diberikan dari sekolah alam sendiri itu yang menggugah saya untuk istiqomah bergabung dari 2015 sampai sekarang, seperti itu. Kalau sosok dari Bu Nela sendiri bagaimana sih Bu Nela atau Bunda Nela kerapnya bisa menginspirasi para fasilitator dan juga anak didik yang ada di sini? Bunda Nela itu sosok kalau fasilitator biasa panggilnya Bunda ya. Kalau teman-teman kecil kita, anak alam, panggilnya Umi Nela kayak gitu. Sosok Bunda Nela itu kalau bagi saya sendiri sama beberapa teman-teman itu bagikan lilin. Jadi dia itu sebisa mungkin menerangi apa yang bisa dia terangi di sekelilingnya, seperti itu. Jadi banyak curahan rasa cinta kasih yang diberikan kepada anak alam, kepada kami fasilitator, ilmu-ilmu yang Bunda Nela tahu dari seminar-seminar, dari workshop-workshop itu tidak pelit ilmu untuk menularkan kepada orang lain yang membutuhkan kayak gitu. Itu menjadi sosok inspiratif sekali ketika mencurahkan rasa cintanya di dunia pendidikan, di dunia sosial, kesehatan juga. Itu benar-benar out of the book, totalitasnya itu terlihat sekali seperti itu. Apalagi kepada anak-anak yang kami sekolah alam, sekolah inklusif, yang dimana menerima anak dengan kondisi kognitif bagaimanapun, keadaan ekonomi bagaimanapun, agama, ras, suku yang seperti apapun, ingin bermanfaat, ingin mengokohkan akar, meluaskan dampak kebaikan yang yang itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya kayak gitu. Jadi sosok Bunda Nela itu menurut saya sangat menginspiratif sih, seperti itu. Kira-kira alasannya apa sih Ibu bisa mempercayakan putra-putrinya untuk bisa bersekolah di sekolah alam? Kalau yang pertama sih karena memang anak saya adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi memang saya mencari sekolah inklusi yang ada di Pekalongan supaya anak saya bisa bersama-sama, maksudnya pembelajarannya mengikuti metode belajar yang ada di sekolah inklusi. Kemudian juga karena metode belajar yang ada di sini itu menyatu dengan alam. Kegiatan-kegiatannya semuanya dilakukan seperti kayak ada home visit, jadi mendatangi rumah temennya misalnya yang ada perkebunan kacang gitu. Jadi anak-anak bisa ikut berkebun, atau ada peternakan lele, jadi anak-anak bisa sama-sama lele. Jadi buat anak-anak seperti anak kami yang berkebutuhan khusus tuh metode belajar di luar yang bersama alam tuh sepertinya nyaman buat mereka. Ditambah lagi memang tenaga pengajar, tenaga pendidik, fasilitator di sini semuanya sangat merangkul anak-anak. Kadang juga ada kegiatan city tour, kita pernah ke Purbalingga naik kereta api. Jadi buat anak-anak tuh mereka nyaman gitu belajar di sini. Anak saya kebetulan TK. Jadi dari PAUD di sini, ini udah tahun kedua, dan saya sebagai orang tua sreg gitu menyekolahkan anak saya di sini karena banyak sekali kemajuan anak saya selama sekolah di sini. Yang tadinya nggak mau makan sendiri, di sini tuh makan sendiri, teratur, dia habis makan mau cuci piring. Jadi benar-benar rasa kemandiriannya keluar. Terus orang-orang di sini saling menyayangi. Jadi kami ya sebagai orang tua ya sangat senang, sangat sreg gitu menyekolahkan, ditambah lagi letak geografis rumah kami yang nggak begitu jauh dari sekolah begitu. Kalau pernah bertemu dengan Bunda Nela sendiri? Pernah. Bagaimana menurut Ibu sosok Bunda Nela selaku pendiri sekolah alam? Bunda Nela ya orang hebat kalau menurut saya. Saya sendiri sebagai orang tua itu
kesulitan mencarikan sekolah buat anak kami yang berkebutuhan khusus. Kebetulan anak saya itu punya gangguan tumbuh kembang. Anak saya itu putra kami tercinta itu nomor 1, jadi dia itu punya gangguan tumbuh kembang itu gangguan perilaku. Jadi ada perilaku ya yang tidak sesuai dengan anak-anak normal seumuran dia dan juga speech delay. Bunda Nela itu sangat menyayangi, merangkul anak-anak seperti itu, sama sekali tidak membedakan dengan anak-anak normal yang ada di sini. Sangat menyayangi anak-anak kami yang ada di sini. Harapannya untuk sekolah alam ke depan bagaimana? Harapan tentunya semakin baik ya, jadi semakin fasilitasnya semakin banyak, kegiatan-kegiatan di luarnya yang membuat anak-anak senang dan nyaman belajar di sini juga banyak. Semakin sukses sekolah alam, mungkin bisa berkembang sampai ada jenjang SMP-nya nantinya gitu sih. Berbekal modal pribadi yang ia dapatkan dari usaha bisnis online, ia terus memantapkan tekad dan terus istiqomah bersama fasilitator di sekolah alam. Perjuangannya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Berkat komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah waktu itu, akhirnya sekolah alam mendapatkan amanat 1 unit mobil untuk keperluan mobilisasi aktivitas sekolah, dan tak berhenti sampai di situ, dirinya pun menerima penghargaan pada peringatan Hari Ibu 2022 oleh Bupati Pekalongan. Tantangannya apa sih ketika mendirikan sekolah alam bersama teman-teman fasilitator dan juga teman-teman yang belajar di sekolah alam? Oke, kalau untuk bicara soal tantangan, pasti semua pendidik ataupun lembaga pendidikan masing-masing punya tantangan khasnya masing-masing ya. Dan kalau alhamdulillah di kami adalah beberapa yang memang sangat signifikan sekali untuk kita harus istiqomahkan ini tantangan itu. Salah satunya adalah bagaimana memelihara hati kita biar visi itu tetap ada. Visi untuk membersamai anak-anak ini, sehingga apa? Nilai perjuangannya itu terus tumbuh juga. Karena kalau visinya kita hilang, maka nilai perjuangan kita juga lambat laun akan hilang. Salah satu contohnya misalkan aku kayaknya capek nih, kemudian di perjuangannya itu kan akhirnya udahlah aku capek, mungkin aku nyaman, toh mereka bukan anak saya gitu. Terkadang ada munculnya beberapa obrolan-obrolan kalau di lingkup internal fasilitator seperti itu. Tapi nanti semuanya akan hilang ketika ketemu dengan senyumnya anak-anak. Udah selesai di itu tantangan internal ya. Gitu. Kalau dan kita selalu berdoanya doakan kami istiqomah. Istiqomah itu mahal dan sulit sekali. Sebenarnya kalau tantangan di luar itu, salah satunya adalah bagaimana kita memahamkan kepada orang tua atau lingkungan di mana anak-anak ini tuh berada gitu. Karena mereka ada yang denial kan, ada yang tidak menerima kondisi anak-anak mereka, sehingga mereka tidak pernah belajar untuk menangani anak-anak ini. Mereka lebih ke pasang udahlah udah disekolahin yang penting gitu. Tapi mereka tidak mau mengupgrade diri mereka sebagai orang tua. Sebenarnya kan yang namanya amanah anak itu kepada orang tua, bukan kepada guru di sekolahnya. Nah, yang paling sulit tantangannya adalah manakala kita memahamkan ini kepada orang tua masing-masing anak-anak, terutama untuk anak-anak yang abusis. Gitu. Kalau respon pemerintah dan masyarakat sejauh ini bagaimana Bu dengan berdirinya sekolah alam? Awalnya sih memang kami tidak diterima ya, bahkan ada beberapa selentingan yang saya dengar sendiri juga di depan saya gitu. Wah, sekolah alam goib kayak gitu. Ada yang kemudian menyampaikan juga, ini nanti anak-anaknya kalau dicampur bisa menular nih gitu. Ada. Tapi kami sampaikan, kami pahamkan, yang kami pahami adalah orang tersebut belum tahu, orang tersebut memang nggak ngerti tentang anak-anak gitu. Jadi saya akan mengkampanyekan itu terus bersama teman-teman bahwa anak-anak ini tidak menular.
anak-anak disabilitas itu bukan penyakit. Mereka adalah sesuatu yang memang fitrah Allah kasih. Itu untuk kita semua, sebenarnya untuk kita semua. Bagaimana kita mau belajar, sebenarnya bagaimana guru-guru ataupun orang di sekitar kita ataupun manusia yang ada di sekitar itu untuk belajar kepada mereka. Ada surat Atin kalau nggak salah, itu tidak ada produk Tuhan yang gagal. Saya membaca, karena saya paling sering kalau baca Al-Quran itu saya lebih di artinya, karena nggak bisa bahasa Arab ya Mbak ya. Jadi itu tuh nggak ada tuh produk Tuhan yang gagal tuh nggak ada. Hatta itu dia nggak punya kaki atau kemudian dia secara kognitif biologisnya dia 12 tahun tapi kognitifnya dia 4 tahun. Itu mereka bukan produknya Gusti Allah yang gagal, seperti misalkan kita bikin patung hidungnya misalkan mencong atau tangannya kayak gini, itu bukan produk gagal. Cerebral palsy bukan produk gagalnya Gusti Allah. Allah kasih anak Ananda cerebral palsy, pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Kita jadi bersyukur, jalan kita normal. Kita bersyukur kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa melakukan banyak hal. Nah itu, disitulah kebersyukuran itu yang pada akhirnya harus kita kampanyekan kepada semua aspek ya, baik itu pemerintah, kemudian ataupun mungkin pihak swasta gitu kan. Respon masyarakat sudah? Kalau saat ini insya Allah ya, mereka sudah mulai menerima, kemudian dari pemerintah juga mulai aware dengan kondisi anak-anak dan kebutuhannya disabilitas, sehingga seperti yang saya pernah sampaikan tadi, bahwa kami juga aktif di Forum Serasi Madani yang di situ memperjuangkan hak-hak disabilitas. Sekarang Kabupaten Pekalongan puskesmasnya sudah ada 4 puskesmas yang dia melayani ramah disabilitas. Kedung Muni 1, Karanganyar, Kajen 1, dan Seragi. Dari Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah kabupaten juga sudah meng-ACC dan sudah mewujudkan adanya klinik tumbuh kembang anak yang lengkap, dan itu bisa menggunakan program gratis. Jadi awalnya mereka belum ada terapi bicara, belum ada terapi okupasi, belum ada psikologis klinis, sekarang sudah lengkap. Jadi kalau yang ke sekolah alamnya itu pemerintah sudah se-aware apa sih Bu? Kalau untuk sekolah kami ya alhamdulillah kita perizinan sudah ACC, sudah dikasih izin, meskipun dengan konsep PKBM ya, karena kan memang keterbatasan sarana dan prasarana. Kita menggunakan konsep PKBM, terus kemudian kalau untuk kesehatannya, Direktur RSUD Kajen sendiri nih memberikan kesempatan kepada kami, Bunda silakan psikologis klinis mau dibawa ke sekolah alam, mau sebulan sekali, 2 bulan sekali gratis. Gitu. Jadi alhamdulillah sih. Sudah sangat welcome dan aware. Sudah sangat welcome dan aware. Baik, terakhir Bunda, harapan Ibu ke depan untuk sekolah alam bagaimana? Harapan secara internal? Secara internal dan juga mungkin secara luas untuk masyarakat. Harapan untuk sekolah ya semoga kami semuanya fasilitator istiqomah ya. Yang pasti itu istiqomah itu sulit sekali kan, dan saya tidak bisa menularkan keistiqomahan kalau itu tidak muncul dari hatinya masing-masing, baik itu fasil yang membersamai ataupun orang tua yang justru memiliki anak-anak itu kan. Kalau ditanya harapan saya lebih itu saja sih, yang penting istiqomah membersamai mereka, jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang gitu, karena treatment kita, kebersamaan kita itu sangat berarti buat mereka daripada mereka dibiarkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali gitu. Itu seperti itu sih, seperti saya pernah dengar juga kan waktu kami audiensi dengan Pak Sekda gitu, Pak Yulian Akbar Kabupaten Pekalongan, itu beliau juga menyampaikan, Bunda bismillah ya, kita sama-sama kita bangun surganya disabilitas di Kabupaten Pekalongan itu. Dan itu kami sangat menaruh besar itu bisa diwujudkan gitu, baik itu secara bertahap, karena kan nggak mungkin kan semuanya kan butuh dana gitu kan, butuh uluran tangan yang memang
harus semuanya andil kan, dan ikhlas itu kan yang paling utama. Jadi kalau ditanya harapannya ke depan, semoga kami semuanya istiqomah dan bertahan. Ibu Nela adalah sosok yang melakukan aksi nyata dan menjadi harapan bagi anak-anak untuk dapat menggapai mimpi dengan pemenuhan hak pendidikan yang inklusi.